Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal akhzaba wahdah. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Arsalahullahu azza wa jalla basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi wa biiznihi wa sirajan munira. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fa inni usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Idh qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzili wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والذين تساءلون به والأرحام إلى آخر الآية. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin dan hadirat sidang jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Segala pujian hanya milik Allah. Dialah zat yang pantas, yang layak untuk kita puja dan puji. Pemberiannya kepada kita luar biasa banyaknya nikmat karunia yang dianugerahkan. Dapat dipastikan bahwa setiap hari nikmat Allah terus bertambah yang kita terima. Nikmat yang terus bertambah setiap hari yang kita terima. Semestinya bagi seorang hamba yang bersyukur, setiap hari itu bertambah amal solehnya, meningkat ibadahnya, bertambah kuat iman dan takwanya. Itulah hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Kalau setiap hari nikmat Allah terus bertambah yang ia terima, tapi setiap hari menunjukkan amal solehnya berkurang, ibadahnya menurun, iman dan takwanya semakin menipis, berarti ada tanda-tanda, berarti ada fenomena dalam diri kita yang Allah istilahkan dengan tanda-tanda fenomena kufur nikmat. Perkataan dari kufur nikmat berakar dari kata kafar. Orangnya disebut kafir, bukan berarti ia tidak lagi menyembah Allah, bukan bermakna bahwa ia telah bertukar ideologinya, tetapi hakikat kufur nikmat adalah tidak semakin dekat dengan yang memberi nikmat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengecam mereka yang terus diberi nikmat tapi tidak semakin dekat dengan yang memberi nikmat? Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jika kalian bersyukur akan ditambahkan nikmat karunia-Nya, tapi kalau kufur nikmat, ingat, azabku sangat pedih, kata Allah. Dan ini adalah janji Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bila berjanji, berbeda dengan kita manusia berjanji. Bagaimana Allah berjanji dalam Quran disebutkan, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak pernah memungkiri janji-janjinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Kemudian kita berselawat dan salam buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah, contoh dan tauladan dalam hidup dan kehidupan kita. Bukankah Allah telah menyebutkan 14 abad yang silam tentang baginda Nabi Muhammad dalam firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh terdapat pada diri Nabi Muhammad itu contoh dan tauladan yang sangat baik. Oleh karena itu bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin dan hadirat sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, setiap kali kita mendengarkan nama Nabi disebutkan, setiap kali itu pula kita mengirimkan salam sejahtera. Setiap kali kita mendengarkan nama Nabi disebutkan, setiap kali itu pula kita mengirimkan salawat dan salam buat baginda Nabi. Kenapa demikian? Karena Allah saja dan malaikat-malaikatnya mereka berselawat dan salam kepada Rasulullah. Lalu Allah memerintahkan kita orang-orang beriman agar selalu dan senantiasa berselawat dan salamlah kalian kepada Rasulullah. Itulah yang Allah firmankan dalam ayatnya, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya mereka berselawat dan salam kepada Rasulullah. Wahai sekalian orang-orang beriman, berselawat dan salam kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dalam momentum yang berbahagia ini, berkumpulnya kita di tempat ini dalam rangka seremoni Idul Adha. Pada kesempatan ini Khatib menyampaikan kepada kita agar senantiasa muhasabah diri, menjadikan kontemplasi sejauh mana bekal ketakwaan yang telah kita persiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jauh sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah pesankan kepada kita pesan-pesan ketakwaan ini dalam firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dalam momentum Idul Adha yang ringkas ini, kita akan sampaikan dari kesolehan individu menuju kesolehan sosial kita. Allah Subhanahu wa taala 14 abad yang silam berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu nikmat yang amat banyak sekali. Perkataan a'tainaka, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kami telah beri kamu nikmat yang sangat banyak. Perkataan yang berasal dari kata a'ta yu'ti ini memiliki konotasi makna banyak dan sedikit. Maksudnya banyak adalah bila kita dari pihak yang menyumbang, bila kita dari pihak yang memberi, maka sebanyak apapun pemberian kita, dalam hati dan perasaan kita harus ada baru sedikit yang kita beri. Apabila kita dari pihak yang menampung, apabila kita dari pihak yang menerima, sesedikit apapun pemberian orang pada kita, yang ada dalam hati dan rasa perasaan kita adalah terlalu banyak yang telah kita terima. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang amat banyak sekali, telah menganugerahkan kepada kita yang amat banyak sekali. Cuma terkadang kita hanya menghitungnya dalam bentuk material. Berapa gaji yang dapat, berapa keuntungan perniagaan. Padahal beberapa nikmat-nikmat fasih yang terlalu banyak yang Allah telah berikan kepada kita. Matanya masih dapat melihat, telinganya masih berfungsi, tangannya masih dapat diayunkan, kakinya masih dapat dilangkahkan. Ini adalah karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat fasih kepada kita. Sungguh bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang amat banyak sekali, tidak ada yang dapat kita pungkiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Kalaupun kalian jadikan dedaunan sebagai kertas-kertas untuk menuliskan dan meliskan nikmat-nikmat Tuhan, ranting-rantingnya dijadikan aklam, pena-pena yang akan menuliskan nikmat Allah. Kemudian air sungai, air laut, air hujan, seluruh air yang ada dijadikan sebagai tinta. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ujung ayat itu, lan tuhsuha abada. Sekali-kali tidak pernah dapat dan mampu kalian untuk menghitung dan meliskan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah
hari-hari di mana Allah kabulkan doa-doa kita supaya kita terbebas dari Covid dan Corona, sehingga itu juga bagian nikmat Allah yang mengantarkan kita untuk dapat berkumpul pada pagi hari ini. Terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, yang patut dengan sikap-sikapnya insya Allah akan mengantarkan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Kautsar ini Allah Subhanahu wa taala merekomendasikan kepada kita dua bukti syukur secara garis besar yang difirmankan oleh Allah pada ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah terhadap Tuhanmu dan berkorbanlah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, saudara-saudara sedang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Amalan pertama bukti syukur kepada Allah yang direkomendasikan dalam surah Al-Kautsar ini adalah fasalli li rabbik, salatlah terhadap Tuhanmu. Perintah Allah untuk mengerjakan salat sebagai bukti syukur kita kepada Allah adalah perintah salat yang dikerjakan dengan sekualitas mungkin, sebaik mungkin, bukan seperti asal-asalan. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk supaya kita bersujud, ruku semakin banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa salat itu merupakan indikator bahwa hubungan seseorang harmonis dengan Tuhannya. Semakin banyak salat seseorang itu pertanda dan bukti bahwa hubungannya harmonis dengan Tuhannya. Semakin sedikit salat seseorang pertanda bahwa hubungan seorang hamba buruk dengan Tuhannya. Fasalli li rabbika wanhar. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan bahwasanya salat itu adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan beberapa riwayat menyampaikan amalan pertama dan utama yang akan diaudit nanti di hari akhirat adalah tentang salat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Dalam sebuah hadis qudsi baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka tidak hanya mendekatiku dengan yang wajib-wajib, tetapi mereka juga mendekatiku dengan yang sunat-sunat, yang wajib sempurna di awal waktu, kemudian berjamaah, tetapi tidak mencukupkan demikian. Mereka juga mendekatiku dengan yang sunat-sunat, kata Rasulullah. Lalu kemudian mereka dengan yang sunat itu sempurna, tidak pernah tinggal duhanya, tidak pernah tinggal rawatib qobliyah ba'diyahnya, tidak pernah tinggal tahajudnya, ditambah pula dengan witir dan qiyamul lailnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka karena mereka telah mencintai Allah, Allah pun mencintai mereka. Tangan yang mereka ayunkan, kaki yang mereka langkahkan dibimbing dan dibina oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ada seseorang yang ingin berbuat keji, ingin menzalimi ataupun sesuatu yang negatif kepada hambaku itu, kata Allah, mereka seolah-olah mengistiharkan dan memproklamirkan perang denganku. Inilah hadis qudsi, adalah hadis yang berkaitan dengan isu kewalian atau wali-wali Allah. Ternyata wali Allah itu tidak hanya terbatas pada yang 9 yang diistilahkan oleh Songo. Setiap kita yang hadir adalah berpeluang menjadi wali-wali Allah. Dengan cara bagaimana? Tidak hanya mendekati Allah dengan yang wajib-wajib, tetapi juga adalah mendekati Allah dengan yang sunat-sunat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, belum ia minta kepada Allah, Allah sudah memberikan kepadanya apa yang diinginkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Salat ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting dan ia merupakan energi dari rohani dan jiwa kita. Badan yang kita bawa kemana-mana ini terdiri dari dua unsur, unsur jasad dan unsur roh. Maka dengan unsur jasad dan unsur roh yang kita telah mengetahui bersama dia, jasad yang berasal dari tanah kembali jadi tanah. Sebagaimana rohani atau jiwa dia berasal dari Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jasad butuh energi, itulah yang disebut dengan sarapan pagi, makan siang dan makan malam. Maka rohani atau jiwa kita juga butuh energi dan makanan. Apakah makanan rohani atau jiwa? Makan rohani atau jiwa adalah karena ia adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jiwa-jiwa rohani itu ia ingin selalu dekat dengan pemiliknya. Ia ingin selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya mereka yang ruku, mereka yang sujud, mereka yang rapi yang wajib-wajibnya, tidak hanya dengan itu tetapi juga rapi dengan yang sunat-sunatnya, seolah-olah bahwa rohani jiwa-jiwa mereka mendapatkan energi terbaik, mendapatkan asupan gizi dengan sempurna. Mereka yang membaca Al-Quran karena ia merupakan kalamullah, hati-hati dan rohani-rohani mereka berkomunikasi aktif efektif dengan pemiliknya Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, apa efek yang ditimbulkan ketika jasad kita tidak mendapatkan energi? Maka efek yang ditimbulkan maksimal adalah mati.
Sementara itu, ketika rohani atau jiwa kita tidak mendapatkan energi, sudah sekian lama tidak rukuk sujud menghadap Tuhannya, sudah sekian lama tidak membaca Al-Quran untuk berkomunikasi aktif, efektif rohnya, jiwanya dengan pemiliknya, maka efeknya akan terjadi, ia jauh lebih buas dari binatang buas. Perlunya dan pentingnya energi rohani untuk hidup dan kehidupan kita yang mengantarkan hubungan kita harmonis dengan Tuhannya. Sensitifnya rohani atau jiwa yang membuktikan itu dosa tinggalkan, itu kebaikan lakukan. Itu kalau jiwa-jiwa mereka terisi dengan baik, berkomunikasinya secara aktif dan efektif rohaninya dengan pemiliknya, Allah Jalla Jalaluh. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Adapun rekomendasi yang kedua, bukti syukur kita kepada Allah adalah wanhar, dengan berkorban. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, berkorban dalam bahasa Arab ini adalah berakar dari kata qaruba, yang kurbanan adalah merupakan pendekatan yang paling sempurna jiwa-jiwa rohani kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berkorban. Bapak-bapak, saudara-saudari, hadirin dan hadirat sidang jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pendekatan jiwa rohani dengan pemiliknya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berkorban, di mana Allah Subhanahu wa taala melakukan, di mana kita kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan pendekatan jiwa rohani kita dengan berkorban. Karena apa? Berkorban dalam bahasa Indonesia adalah berkorban dengan sesuatu yang dikorbankan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, konotasi makna korban disampaikan dengan beberapa konotasi. Korban perasaan, korban waktu, korban harta, korban jiwa. Di kalangan ulama menyebutkan, semakin tinggi nilai yang dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tinggi pula adalah nilai pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada mulanya Ibrahim yang akan ia korbankan adalah nyawa atau jiwa, anak semata wayang yang dinantikan kehadirannya telah lama. Lalu itu pula yang akan dipersembahkan bukti pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berulang kali Ibrahim digoda dan diganggu oleh syaitan untuk tidak melakukan ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali digoda, dan setiap kali itu pula Ibrahim untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan domba, dengan kambing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini adalah dapat kita melihat di mana Ibrahim dan keluarganya menjadi contoh dan tauladan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Ibrahim baru saja meninggalkan anak dan istrinya di daerah lembah di kota Mekah, yang mana setelah melahirkan di Palestina dan diantarkan ke tempat ini. Sungguh sangat lama. Lalu kemudian Ibunda Hajar bertanya berulang kali kepada Ibrahim, apakah yang engkau lakukan ini? Mengantarkan kami ke sebuah lembah yang tidak ada satu rumput pun. Lalu kemudian apakah ini adalah merupakan perintah Allah? Berulang kali Ibunda Hajar bertanya. Lalu Ibrahim tidak pernah menjawab. Kemudian Hajar menjawab sendiri pertanyaannya yang direkam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala adalah memerintahkan Ibrahim untuk kami diletakkan di tempat ini, dia sekali-kali tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba-hambanya yang taat. Ketakalan yang terlalu tinggi, ketaatan tingkat tinggi yang dilakukan oleh keluarga Ibrahim. Ibrahim sendiri, istrinya, dan anaknya Ismail adalah keteladanan bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya tawakal yang sangat tinggi yang dilakukan oleh Ibunda Hajar ini, Allah berikan air Zam-Zam. Kemudian tempat ini dikunjungi berbagai orang dari penjuru dunia hingga saat ini. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin dan hadirat sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Fasalli li rabbik, maka salatlah terhadap Tuhanmu. Wanhar, berkorbanlah. Dua bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang insyaallah akan mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melaksanakan salat, dan itu merupakan indikator hubungan harmonis kita dengan Tuhannya, maka mengantarkan kesolehan-kesolehan individu dan pribadi-pribadi kita. Ketika kita berkorban, maka itu akan mengantarkan bukti dan indikator hubungan harmonis seorang hamba dengan sesama hamba-hamba yang lain. Karena di dalamnya ada unsur berbagi, karena di dalamnya ada unsur peduli, sepertiganya untuk para peserta, sepertiganya untuk fakir miskin, dan sepertiganya untuk kaum muslimin, sebagai bentuk bukti persatuan dan kesatuan, sebagai bukti bentuk dari silaturahim.
Tiga pembahagian inilah yang mengantarkan kesolehan-kesolehan sosial kita. Bapak-bapak, saudara hadirin sidang jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kalau salat tadi adalah mengantarkan kesolehan pribadi dan individu kita, maka dengan berkurban akan mengantarkan kesolehan-kesolehan sosial kita. Kesolehan pribadi tidak cukup untuk kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, harus diiringi dengan kesolehan sosial, bukti peduli, bukti berbagi kita dengan sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di ujung dari surah kita ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya mereka-mereka yang membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perkataan abtar pada mulanya adalah mereka sampaikan, musyrikin Mekah sampaikan kepada mereka yang adalah ia terputus keturunannya karena meninggal anak laki-lakinya. Nabi Muhammad baru saja meninggal putra-putranya. Lalu isu ini disampaikan musyrikin Mekah untuk merendahkan Nabi. Muhammad abtar, Muhammad abtar, Muhammad abtar. Lalu Allah Subhanahu wa taala hadir untuk mengcounter isu itu dengan menurunkan firman-Nya, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya mereka pembencimu wahai Muhammad. Hakikatnya mereka adalah orang-orang yang amat jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Abad kita sekarang, kita sedang memperingati hari raya Idul Adha dan mengingatkan kembali inna syani'aka huwal abtar pada surah Al-Kautsar. Apakah hari ini masih ada orang-orang pembenci Nabi Muhammad? Masihkah hari ini orang-orang yang membenci Rasulullah? Masihkah hari ini pembenci para ulamanya? Masihkah hari ini para pembenci Islam? Sesungguhnya sejarah akan berulang kembali. Apa yang terjadi di zaman dahulu juga terjadi di zaman kita sekarang. Tetapi tokoh-tokoh yang membenci Nabi di zaman itu bernama Abu Lahab, bernama Abu Jahal. Tetapi pada hari ini tentu tidak lagi dengan nama-nama itu, tetapi dengan nama-nama modern yang hadir, yang hidup di zaman ini. Allah ingin mengatakan kepada mereka melalui ayat ini, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya para pembenci Islam, pembenci nabinya, pembenci rasulnya, hakikatnya mereka adalah amat jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini membuktikan kepada kita pada hari raya kurban adalah bagaimana kita memastikan bahwa syaitan masih bergentayangan, bahwa Allah mengatakan dari semenjak dahulu, "Innasyaitana lakum aduwwum mubin." Syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Sebagaimana dulu adalah mempengaruhi Ibrahim supaya tidak menyembelih putranya, hari ini banyak setan-setan yang senantiasa mempengaruhi kita dan memburukkan, menjelekkan tentang wajah Islam, wajah Rasulnya, wajah Al-Qur'annya, wajah para ulamanya. Allah ingin mengatakan kepada mereka, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya mereka para pembenci, mereka para penghina adalah hakikatnya amat sangat jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma Rabbana la tada' lana zamban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la taliba ilmin illa najjahtahum wa yassartahum ya Rabbal Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah arsalahu Allahu azza wa jalla basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah wa bi iznihi wa sirajan munira. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fa inni usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Id qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.